Skriptura, berjumpa lagi dalam seri Renungan Skriptura. Kali ini kita akan masuk ke Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. Sebuah teks pujian yang lahir tepat setelah peristiwa penyeberangan Laut Teberau. Kita akan melihat teks ini melalui 3 kata kunci dalam bahasa Ibrani, lalu menutupnya dengan refleksi yang berangkat langsung dari teks ini. Kata kunci yang pertama adalah syir, yang artinya nyanyian. Di ayat pertama dibuka dengan kalimat, lalu Musa dan umat Israel menyanyikan syir ini bagi Tuhan. Dalam teks bahasa Ibrani, syir bukan sekedar lagu pengiring ibadah. Kata ini menunjuk pada respon spontan atas tindakan Tuhan. Nyanyian ini tidak direncanakan jauh-jauh hari, tetapi lahir setelah umat melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi nyanyian ini adalah jawaban atas pengalaman nyata, bukan teori tentang Tuhan. Kata kunci yang kedua adalah ga'ah, yang artinya mulia atau tinggi. Masih di ayat pertama muncul kata ga'ah yang biasanya diterjemahkan mulia atau tinggi menjulang. Frasa lengkapnya ga'oh, ga'ah, menekankan kemuliaan Tuhan yang sangat unggul. Kata ini sering dipakai untuk sesuatu yang terangkat tinggi dan tidak tertandingi. Dalam konteks ini, kemuliaan Tuhan terlihat bukan dari kata-kata indah, tetapi dari tindakannya yang mengalahkan kekuatan Mesir. Kemuliaan Tuhan bersifat nyata dan bisa dikenali dari apa yang ia kerjakan. Kata kunci yang ketiga, dava, yang artinya tenggelam. Di ayat 4 dan 5 menggambarkan pasukan Mesir yang dava ke dalam laut. Kata ini memberi kesan final. Yang tenggelam tidak bisa bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri. Dengan memakai kata ini, teks menegaskan bahwa kemenangan Tuhan bersifat tuntas. Tidak ada ancaman lanjutan dari musuh yang sama. Sahabat Skriptura, pada teks Keluaran 15 ayat 1 sampai 5 menunjukkan kepada kita bahwa pujian lahir setelah umat melihat karya Tuhan secara langsung. Syir muncul karena umat sudah melewati peristiwa yang menentukan hidup mereka. Mereka bernyanyi bukan untuk memancing pertolongan, tetapi sebagai respon atas pertolongan yang sudah mereka alami. Kata ga'ah mengarahkan fokus umat pada siapa yang layak ditinggikan. Bukan Musa, bukan umat Israel, dan bukan strategi tertentu, melainkan Tuhan sendiri. Kemuliaan Tuhan terlihat dari tindakannya yang tidak tertandingi oleh kekuatan apapun. Sementara itu, kata tava mengingatkan bahwa Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Ancaman yang dihadapi umat benar-benar disingkirkan. Laut yang sama yang menjadi jalan keselamatan bagi Israel menjadi tempat kejatuhan bagi Mesir. Satu peristiwa, dua hasil yang sangat berbeda. Teks ini mengajak kita melihat bahwa pujian sejati berakar pada pengenalan akan karya Tuhan. Ketika umat menyadari bahwa kemenangan mereka bukan hasil usaha sendiri, nyanyian pun mengalir dengan jujur dan dari hati yang tulus. Ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan layak dipuji karena ia bertindak. Ia dimuliakan dan ia menyelesaikan karyanya dengan tuntas. Terima kasih karena hari ini sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Soli Deo Gloria.